Alhamdulillah hamdan syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dengan hormat orang tua kami, Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Haji Kasdinato, Sarjana Hukum. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Tuan Guru kami Al-Mukarramah Ustadz Mungkidul Umar Kau. Mohon maaf Ustadz. Yang kami hormati juga dan kami muliakan segenap pengurus masjid atau ubah yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti ceramah agama yang rutin dilaksanakan di Lapas Kelas 2 Gorontalo ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabat, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnatullah beliau sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menuju pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berkati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita langsung saja masuk ke acara kedua, yakni pembacaan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh saudara kami Ustaz Usman Mahmud. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن الذين لا يؤمنون
عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang kami muliakan, marilah kita masuk ke acara yang ketiga, yakni sambutan atau arahan yang akan langsung disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Haji Kasinato, Sarjana Hukum. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Munjujur Imam KU. Terima kasih Pak sudah bisa hadir bersama kita di tempat ini. Walaupun kemudian beliau hadir lebih cepat. Jadi beliau asar di sini, sementara saya tidak sempat asar di sini karena harus pulang dulu ganti baju puasa. Kemudian kami hormati para pengurus ya, ada koordinator bidang ibadah dakwah, kemudian mungkin Pak Ketua lagi agak terlambat datang. Kemudian kami hormati para jamaah buka puasa Ramadan di hari yang ke-15. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami sapa para pemirsa dari streaming yang berbahagia, dan insya Allah kami doakan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran kami melalui live streaming ini, insya Allah puasa kita di hari ini selalu diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seakhirnya memberikan kita nikmat kepada kita semua dan tidak memilih siapapun, itu semua diberikan nikmat. Saya mengajak kita semua bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi-tabi yang insya Allah turun rahmat beliau sepanjang masa sampai beliau melahirkan. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang semakin
hari kita tidak terasa, ternyata hari ini kita sudah berada di puncak, ya, berada di puncak bulan Ramadan. Hari 15 itu sudah berada di puncak. Ketika kita naik, memang kesulitan, ya. Tetapi turun juga tidak kalah sulitnya. Karena turun juga itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan. Kalau di puasa berarti tenaga apa yang kita butuhkan? Kekuatan apa yang kita butuhkan? Jadi ketika naik gunung itu ngos-ngosan kita. Tapi kalau orang biasa terlatih, ya biasa naik gunung, kayak orang kalau di Gorontalo itu apa? Suku Polahi, gunung itu tidak ada apa-apanya. Saya pernah di tugas di Kuala Lumpur, ya. Ada satu warga binaan. Pada saat itu ternyata beliau itu adalah salah satu suku Polahi. Saya bawa beliau ini, bawa sampai ke desanya. Jadi desanya itu daerah Pakuyaman sana, daerah Wonosari kalau nggak salah. Itu nama desanya itu Lembetu, ya mungkin tahu, Pak. Tidak tahu Pak. Tidak Pak di Asparan. Pukulahi juga. Ya. Jadi saya bawa ke sana gitu. Menuju ke tempatnya dia itu saya harus nyebrang itu apa sungai-sungai kecil 7 kali. Jadi waktu itu izin beliau ke bawah gitu. 7 kali saya nyebrang sungai itu. Dia nggak apa-apa, dia tanya Pak boleh kalau bapak mau saya dukung saja. Wah, saya bilang, tapi nggak ada rasa ininya. Saya sampai di tempatnya dia itu, jadi rumahnya itu di gunung. Gunungnya itu memang betul-betul terjang begini, 90 derajat. Harus naik. Wah, saya bilang ini orang kau lari mati saya ini. Ya. Tapi alhamdulillah dia tidak lari. Begitu juga pada saat turun. Tapi pada akhirnya orang itu lari juga. Ya Pak, lari Pak waktu itu. Larinya di mana? Pada saat saya kembali ke lapan, pintu itu kan nggak pernah saya kunci. Waktu saya buka lampu bola yang pertama saya buka itu, nggak pernah dikunci di pintu siang malam. Tapi dia lari nggak lewat pintu, lewat pos. Itu yang aneh orang itu. Ya mungkin dia napolahi ya. Nggak lari lewat pintu, tapi lewat pos atas dia manjat dan dia lari gitu. Saya luar biasa susahnya waktu itu. Cari dia pas saya berangkat ke Jakarta. Jadi berangkat saya Pak ke Jakarta, panggil pendidikan 3 bulan. Pendidikan 3 bulan sebagai pembimbing kemasyarakatan. Mungkin kalau saya mau, mungkin saya tidak ke Bapak itu. Ya. Ini pendidikan saya cukup lama waktu itu. Saya pulang ke Gorontalo pada saat itu sudah selesai lebaran. Kasih info lagi sama teman, baru puasa Syawal saja. Dikasih info Pak, sudah ada di kampungnya dia ini orang ini. Langsung berangkat cari. Betul dia lagi panen jagung Pak, panen jagung. Akhirnya supaya tidak menyamar saya dengan teman satu naik sepeda. Saya bilang kau yang bawa sepeda. Rubuh-rubuh di sepeda di kan jalannya rusak. Wah, sampai rubuh ke dia langsung. Tangkap bawa lagi. Itu pengalaman dengan orang Polahi. Tapi kita sudah tinggalkan lagi. Insya Allah kita yang bikin kuat kita ini adalah kita ikat hati kita karena kita sekarang lagi dilatih puasa untuk menahan.
Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ya kan, hari ini tentunya beliau walaupun aplikasi tema itu sudah diinformasikan Pak ya. Jadi sudah diinformasikan bahwa tema ke beliau ini adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini menarik itu. Kalau kita baca Quran, ini rata-rata sudah baca Quran semua ini. Alhamdulillah ya. Kalau kita baca Quran itu, ya, kata sedekah itu selalu disandingkan atau disandingkan dengan kata sholat. Mungkin lebih dari 25 kali itu diulang-ulang itu. Ya, mulai dari kalau kita di juz 30 kan di surat Al-Baqarah itu ada. Itu disandingkan antara sholat dan sedekah. Nah, kenapa demikian? Nah, ini nanti mungkin akan diulas sedikit buat kita. Kenapa dua ini sampai lebih dari 25 kali itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Katanya dalam Al-Quran itu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti kalau kita berpikir dalam sebuah konsep perspektif kan, kalau sholat itu larinya kemana? Sedekahnya itu larinya kemana? Ini akan dibahas oleh beliau. Nah, sekarang yang dibahas ini tidak hanya sebatas ini kan, walaupun waktu kita cukup singkat bahasan ini, tetapi disalurkan di bulan Ramadan. Nah, jadi sedekah itu kan tidak hanya sekedar bentuknya apa, material, gitu. Jadi tidak sekedar itu. Nah, nanti kita akan diberikan pemahaman sedekah itu seperti apa sih buat. Dan mungkin kita sudah lakukan tiap hari, tapi kita tidak tahu. Ternyata ini yang namanya sedekah. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya semuanya dikembalikan kepada kita semua. Ya, kalau kami berbicara itu dalam rangka untuk menyampaikan ziar, Sementara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan kepada kita, apakah kita mau untuk melaksanakan itu atau tidak. Ya. Nah, karena kita berada di lapas, ya tentunya dilaksanakan dengan penuh pengawasan. Jadi kita mengawasi apa yang dilaksanakan di dalam lapas ini. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakannya, paling terakhir saya ingin katakan, satu bentuk sedekah itu adalah, mungkin di perhatian, salah satu bentuk sedekah itu adalah kita diam, tidak bercerita di tempat ini pada saat beliau Al-Mukarram menyampaikan sedekah itu atau menyampaikan konsep tentang sedekah itu. Kita diam saja itu sudah sedekah. Ya. Jadi kalau ada yang masih bercerita berarti dia tidak mau bersedekah. Sepakat kita? Baik, saya akhiri kalau begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji atas segala masukan dan bimbingan kepada kami semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk kepada acara inti, yakni ceramah agama. Dan untuk sebelum kita memulaikan acara yang inti pada sore hari ini, marilah kita kembali duduk rapat-rapat. Bukan untuk hanya memuliakan orang yang berbicara di depan, tapi bagaimana caranya kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW
dengan cara tawadu mendengarkan penyampaian agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Dr. Hadi Munkedo Umam Kau. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberi kita hidayah agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, di mana kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah ini jika Allah tidak memberi kita hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Dinadik, Pak Pengurus Masjid At-Taubah, Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke berapa Bapak? Oh, 15. Ada yang mulai tanggal 18, hari ini hari ke 16. Yang mulai tanggal 19, hari ini hari ke 15. Ada juga jamaah Thariqah Naqsabandiyah, itu mulai tanggal 17. Tidak apa-apa, mulainya beda-beda sesuai dengan apa yang kita yakini. Cuman yang saya heran, ada oleh yang belum mulai. Di luar itu ada yang belum mulai. Entah kapan mau mulai, kasihan. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan segera dapat hidayah untuk segera mulai. Diaminkan. Jamaah sekalian, ada seorang Mesir namanya Salah Atiyah. Salah Atiyah ini dari sebuah kota di Mesir namanya Tafahna al-Ashraf. Jadi Tafahna al-Ashraf waktu itu adalah sebuah kampung miskin. Salah Atiyah ini dari kampung itu. Salah Atiyah ini dia kuliah di Kairo. Tapi waktu dia kuliah itu, dari mulai kuliah sampai selesai, DP celana panjang cuma satu. Saking miskinnya. Setelah dia selesai kuliah pulang ke kampung, dia kemudian dia kuliah di jurusan peternakan. Dia ingin membuka usaha peternakan dan perkebunan dengan teman-temannya. Kemudian dia kumpul beberapa orang teman. Dia ingin bikin kelompok. Satu kelompok itu dia rencanakan 10 orang. Dia baru dapat 8 orang, sehingga baru 9 orang dengan dia. Untuk modal ini mereka kumpul-kumpul uang. Jadi ada yang sampai jual tanah, ada yang jual perhiasan istrinya, jual asetnya, jual macam-macam, jual ternaknya, jual kuda, jual unta untuk mengumpulkan modal. Tapi mereka mau bikin satu kelompok 10 orang, yang ada cuma 9 orang. Akhirnya Insinyur Salah Atiyah ini bilang ke teman-teman, tidak apa kelompok kita cuma 9 orang, kita akan genapkan menjadi 10. Siapa partner ke-10 itu? Partner ke-10 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ke notaris,
dicatat di notaris 10 orang yang menjadi partner dalam usaha itu, dan partner ke-10 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat tugas masing-masing dari 10 partner itu, dicatat bagian-bagiannya. Jadi total keuntungan dibagi 10, masing-masing dapat 10%, termasuk Allah dapat 10%. Bagiannya Allah itu digunakan untuk membantu orang miskin, membangun sekolah, membangun fasilitas umum. Tugasnya Allah di akta notaris itu disebutkan, tugasnya Allah adalah menjaga dan memelihara ternak dan tanaman mereka. Catat itu di notaris. Masya Allah, ternyata belum sampai, baru kira-kira 6 bulan modal yang mereka keluarkan sudah kembali. Dalam 1 tahun keuntungan mereka sudah berlipat-lipat. Di tahun kedua akta notaris dirubah, bagiannya Allah 20%. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa keuntungan mereka itu karena melibatkan Allah di dalam usaha ini. Jadi ada bagian Allah dalam usaha. Di tahun ketiga ditambah lagi bagiannya Allah 50%. Sampai di tahun ke-10 bagiannya Allah 100%. Mereka jadi apa? Mereka cuma jadi pegawai. Jadi mereka hanya karyawan di perusahaan itu yang dibayar seperti karyawan biasa, dibagi keuntungannya dan bagiannya Allah 100%. Mereka bangun sekolah dari TK sampai SMA, mereka bangun baitul mal, mereka bangun rumah sakit, mereka mau bangun perguruan tinggi tidak keluar izin. Kenapa? Karena tidak ada jalur kereta api dan stasiunnya yang menghubungkan ke daerah-daerah lain, sehingga tidak keluar izin perguruan tingginya. Akhirnya apa? Mereka bangun jalur kereta api, bangun stasiunnya, sampai keluar izin perguruan tinggi di kota. Ketika Solah Atiyah meninggal, itu yang menghantarkan jenazahnya lebih dari 1,5 juta orang. Karena apa? Karena sedekah. Karena ternyata sedekah itu bukan untuk keuntungan penerimanya, tapi keuntungannya adalah untuk dia. Ada orang kaya cerita, dia baru bangun rumah. Untuk keamanan rumahnya dia mau bangun pagar keliling di rumah. Ada orang kasih saran, Pak, tidak usah bangun pagar, cuma Pak kasih sadakah yuk ini orang-orang di sekitar. Dan benar, dia tidak bangun itu pagar, tapi dia bangun hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Dia bersedekah, tidak pernah dia kehilangan apapun atau dapat ancaman apapun di rumah. Karena apa? Kekuatan sedekah. Kenapa dia bersedekah? Dia tidak bangun pagar. Orang-orang di sekitarnya itu menjaga rumahnya lebih kuat daripada CCTV. Kalau CCTV tak rekam, cuma dia mau rekam ke sana itu papan curi. Ini tetangga orang mau dusu itu papan curi. Di CCTV tidak bisa membantu papan curi. Itu kekuatannya sedekah. Pengalaman lain bapak-bapak sekalian, saya pernah diantar oleh seorang teman di Jakarta. Dia punya mobil, usianya sudah lebih dari 10 tahun di kota, tapi baret sedikit pun tidak ada di mobil itu. Saya tanya, ini catnya masih asli? Asli. Sudah pernah didempul? Tidak pernah. Saya cari tahu apa. Jadi tidak pernah nyenggol, tidak pernah apapun, mobil itu tidak pernah. Saya coba cari tahu kenapa, apa amalannya dia. Ternyata amalan dia adalah setiap dia mau isi bensin, jadi dia mau bakar duit 100, cuma mau suruh isi 80.
Dia mau bekas dari 200, cuma suruh isi 109. Dia selalu bersedekah untuk kebaikan harta. Foto itu tidak pernah biar cuma lecet, tidak pernah. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya baru tahu? Saya foto peot-peot baru saya tahu amalannya. Saya pernah, Pak, ada teman yang nyetir gitu, tiba-tiba orang tabrak dari belakang, Pak, saya turun. Opa dapat tabrak dengan motor. Saya tanya, siapa ti opa? Dia bilang, tidak apa-apa saya. Ke dalam hati saya tidak bertanya ti opa pe kabar. Saya tanya, siapa ti opa sobat tabrak? Dia bilang, tidak apa-apa saya, tidak apa-apa. Tapi dia bilang tidak apa-apa ini, sobat bau, rambut putih ti opa, huo ada walau Melayu. Rambut ini diopa. Ternyata memang sekali lagi sedekah itu bukan untuk menyenangkan penerima, tapi untuk kebaikan kita. Jadi sekali lagi sedekah, dan benar apa yang dipertanyakan oleh Pak Kasih tadi. Kenapa Allah menyambungkan antara sedekah dan sholat itu selalu bergandengan? Kenapa? Karena Allah itu memerintahkan kita membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun hubungan baik dengan manusia. Sholat itu hubungan baik kita dengan Allah. Zakat, infak, sedekah itu hubungan baik kita dengan orang lain. Jadi selama ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan, jangan pernah kita merasa terganggu. Jadi kalau takmirul masjid atau pengurus zakat sering mengumumkan, Bapak Ibu melakukan, jangan marah. Justru kita harus bersyukur ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena perintah zakat itu adalah, Bapak-bapak sekalian, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqah. Ambil harta mereka. Itu perintahnya, bukan disuruh minta hartanya, disuruh ambil. Kenapa? Karena untuk membersihkan harta dia, untuk membersihkan diri dia. Ada seorang pedagang batik di Jawa Tengah. Saya kasih ilustrasi, banyak ilustrasi tentang pengalaman orang-orang. Seorang pedagang batik di Jawa Tengah. Setiap dia habis transaksi, dia selalu mengeluarkan 10% dari total transaksi itu dia untuk sedekahkan. Untuk dia bantu orang sekolah, bantu orang memulai usaha. Dia bantu. Dia besarannya berapa? 10%. Padahal zakat itu cuma berapa? 2,5. Sampai suatu ketika COVID, banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Bapak ini tidak bangkrut. Kenapa? Karena para orang-orang orang-orang habis modal, dia tidak. Kenapa? Ada salah satu orang yang terus mensuplai bahan baku ke orang itu. Kenapa? Karena si bapak ini, pengusaha batik ini, pernah membantu anaknya orang ini untuk sekolah. Kita tidak tahu dari tangan mana akan membantu kita dalam kehidupan kita, bahkan di kehidupan di akhirat. Ini orang yang membagikan, ini kan makanan dan minuman sudah dibagikan, tapi belum untuk dicicipi ya Pak ya, baru dibagikan supaya lebih tertib. Itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa pahala orang yang membagikan itu. Dia bisa saja, orang yang membagikan itu, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Saya ambil, maaf ya Bapak-bapak, saya ambil perumpamaan seperti pada minuman keras. Jadi minuman keras itu yang dapat dosa mulai dari orang yang bapanja, orang yang batuan, orang yang bawa, orang yang tumpah di galas, sampai orang yang bacuci galas, semua dapat DP dosa.
Saya pernah Pak pulang dari luar negeri dengan taman orang, maaf saya sebut saja ya, dia non muslim, orang Minahasa. Dia over bagasi gara-gara bawa minuman. Dia mau titip pas saya pack over. Dia panggil saya Pak Umam, mau titip pangannya dia cuma berapa botol, nim boleh bener. Nyana mau suruh minum, cuma mau titip, nim boleh. Nah, lesok kalau di Indonesia kita cuma nim boleh. Kemudian saya bilang ke dia tentang hadis itu dalam Islam benar, mulai dari orang yang Pak Amir pertama sampai orang bawah orang semua ada pada dosa. Dia bilang besu saja di Islam. Tapi sekali lagi, semua apa yang Allah tetapkan itu adalah untuk kebaikan kita. Maka sekali lagi juga, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, itu tidak semata-mata untuk orang yang menerima. Bapak-bapak, saya tanya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kira-kira dan kita menerima sesuatu dari orang lain, mana yang hati lebih senang, mau bakasi atau waktu terima? Bakasi ternyata itu lebih membahagiakan daripada terima. Maka Allah ini memerintahkan kita untuk memberi. Bahkan Rasul mengatakan, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena memberi itu lebih bahagia. Lebih bahagia. Kembali ke yang tadi. Dan ketika ada orang lain yang mengajak kita kepada kebaikan, jangan marah. Dan jangan juga berhenti mengajak orang pada kebaikan. Saya sebelum puasa, saya jalan dengan istri saya, terus dia bilang begini, Kak, mau beli kue, ada ibu-ibu yang jualan kue di jalan, kasihan pinggir jalan. Beli kue sama ibu, saya beres. Dia tanya sama ibu-ibu, ibu berapa kue? 5.000 ampa. Oh, istri saya bilang mau beli harga 30.000. Habis bilang begitu dia menghadap ke saya. Mau bayar. Saya dalam hati nana yang bapak pak ibu. Ada yang badan tukang mau beli berapa? Oh saya bilang, oh ya ini uang. Saya kasih pecahan 50.000. Memang tinggal itu saya pedoi 50.000. So tidak ada pilih rokok habis itu. Jadi saya kasih ya sudah nggak apa-apa 50.000. Saya ingat masih ada 20.000 kan? Kan mau bayar gue cuma 30.000. Dia kasih, diambil lah sama istri saya. Dia kasih sama ibu-ibu pedagang itu, dia bilang, ibu kenapa doi? Ambil jadi pesisa. Saya cuma ada harga-harga bagian dari muka. Baru dia ada bahagia kamar lipat saya, cuma tertawa, baru dia bahagia ulang, baca cerita dari cerita. Sampai dalam hati perasaannya cuma ada minta pak kita. Baru dia pada pesisa. Tapi kemudian saya tahu bahwa kadang-kadang kita memang harus dipaksa untuk berinfak. Jangan sampai nanti Allah yang memaksa kita untuk keluarkan harta. Dengan cara apa? Dengan cara kita sakit, anak kita sakit, kehilangan barang, atau tenggal kita putus. Itu adalah termasuk cara bagaimana Allah menghilangkan harta kita, mengurangi harta kita. Saya memperhatikan, maaf, kalau Pak Rito ini suka bertraktir orang. Saya punya teman Pak, maaf Pak, kalau saya cuma Pak Rito, Pak Rivaldi kenal. Itu orang kalau ada sering ngajak ngopi, mari jom ngopi di mana, ngumpul di mana. Tapi waktu sama bayar, kok pura-pura kore-kore HP. Kadang-kadang bahkan pernah saya lihat coba angkat telepon, Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru sama jalan. Tapi perhatikan, rezeki orang-orang yang seperti itu juga susah, Pak. Susah. Jadi kadang-kadang kita mentraktir orang, memberi sesuatu kepada orang bukan karena kita punya, tidak, tapi kita ingin rezeki kita lebih baik. Makanya kalau kita merasa rezeki kita agak seret, agak susah memasuk, banyak-banyak bersedekah. Sedekahnya banyak cara. Makanya ada orang sahabat yang datang sama Nabi, bujang,
Dia bilang, ya Allah saya ini susah. Nabi bilang, kawin dulu, kawin. Setelah menikah dia datang lagi sama Nabi, ya Rasulullah masih susah, kawin lagi, kawin. Suruh tambah dari istri 2. Dia menikah lagi karena Nabi yang suruh. Menikah lagi, sudah 2 kali menikah, datang lagi, ya Rasulullah masih lebih susah, kawin lagi. Nanti setelah 3 kali dia kawin, so tidak balik-balik. Bukan karena so lebih susah, tidak. So sana sudah lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah membiayai banyak orang, sudah banyak mengeluarkan hartanya, sudah lebih banyak orang-orang yang dia nafkahi, maka hartanya pun bertambah. Tapi kalau di sini tidak usah Allah bagi. Artinya bahwa dari riwayat ini kita bisa mengatakan bahwa ketika kita tidak mengeluarkan harta kita, berinfak ataupun misalnya dengan cara menafkahi orang lain, pasti kita makin susah. Ada teman cerita itu dia habis terima honor, dia tidak kasih ke istrinya, dia simpan, dia sambunyi di buku. Nanti istrinya sudah dapat kamar, kita dapat kamar ada amplop tak isi doi itu, tak di buku situ doi apa itu, dia bilang doi soe. Siapa doi soe? Kita setengah mati ada sambunyi di bunga, ada apa itu dah soe. Dan itu orang-orang begitu juga akan selamanya akan soe, susah berkembangnya, susah dapat rezekinya. Kenapa? Karena dia tidak mudah bersedekah, tidak mudah berinfak, tidak susah untuk berbagi dengan orang lain. Karena kita ini, coba, saya pernah baca satu artikel bapak-bapak sekalian. Ternyata di antara semua harta yang kita punya ini, apapun yang kita punya, yang kita miliki, apapun yang kita miliki, itu 75% tidak kita pakai. Ini ilmu yang kita belajar dari SD sampai SMP, SMA, sampai S2, S3, atau misalnya cuma sampai SMA. Tidak semua ilmu yang kita belajar itu dipakai. Berapa banyak ilmu yang kita pakai itu yang kita belajar dari SD sampai kuliah? Tidak banyak, cuma sekitar 25%. Sama dengan kalau bapak-bapak punya motor di rumah, coba kecepatan maksimal motor itu sampai berapa? 120, 160, pernah pakai semua itu Pak? Sampai habis? Tidak. Siapa yang pernah pakai semua? Saya coba tanya-tanya itu di arisannya ibu-ibu. Pernah berapa setel itu kursi dari ruang tamu sampai di belakang itu ada berapa setel kursi? Banyak Pak. Pernah duduakan semua? Tidak pernah. Karena memang begitu. Rumah kita itu coba ukuran berapa? Pernah nggak kita menempati semuanya? Nggak pernah. Ada motor misalnya, taruhlah motor 2 di rumah, pernah ada pakai 1 kali 2-2? Nggak pernah. Biar le jago. Orang punya mobil 3, dia suka mau powi pada teman-teman, waktu nongkrong dia bawa semua, dia sendiri yang susah. Cari parkir, pergi lagi ambil yang 1, datang kemari cari parkir. Nggak ada. Maka itulah Allah kemudian menyuruh kita untuk selalu berbagi, selalu berbagi, selalu berbagi. Karena kalau kita sekali lagi kita berbagi, maka itulah sebenarnya kebaikannya untuk kita. Kebaikannya bukan untuk orang lain. Sholah Atiyah ini ceritanya mendunia. Bagaimana dia menjadi seorang pedagang yang baik. Kita kadang-kadang jangankan mau jadi pedagang, mau jadi pembeli saja kadang-kadang tidak baik. Mau beli langsat, toko-toko lamita terus, cuma barasa terus. Tidak jadi beli. Apalagi kalau di pasar yang banyak orang berjual, barasa. Sampai di sana dia naik bentor pula. Tidak begini. Bagaimana mau beli cokanya? Lagi making up. Apalagi kalau cuma asam, tidak beli protes lagi. Ada juga yang beli protes, dia beli ibu-ibu beli 1 liter dia.
asam ini Pak, ini yang berjual bilang berapa Ibu, ada beli 1 liter, Ibu bungki cuma beli 1 liter asam, Ibu marah-marah, ini saya punya di kas-kas 1 otak, asam semua. Hati otak, di kas-kas 1 otak asam semua, saya sudah marah-marah itu. Ini pedagang-pedagang ini juga kadang penjual. Saya pernah mampir Pak, mau ke satu acara dengan guru-guru pesantren. Saya lihat ada pedagang buah, dia jual rambutan, jual langsat, jual rambutan duku dengan mangga. Nah, penjual buah itu biasanya tahu itu paket-paket apa yang dia jaga jual satu kali. Kira-kira di 3 macam buah ini yang mana yang tidak boleh merasa? Totalan kalau orang mau barasa mangga saya mau kalah. Kalau itu perasaan kalau ini masih merasa ini mangga. Jadi saya cuma barasa ini rambutan, saya cuma barasa 1, Pak saya mau pilih. Ini duku saya barasa 1, Pak saya mau pilih. Ini yang penjual bilang, Pak barasa bu 1-1. Terus saya bilang, kalau Om masuk rasa 1 kilo saya, boleh? Dia bilang 3 Pak. Kemarin ada 1 keluarga turun, 1 keluarga barasa hewan buang gula Pak. So dengan 1-1 ini begitu, baru saya ada tegur Pak. Ini penjual bilang, Ipa ada tegur bagaimana? Saya bilang, Pak kalau mau barasa jangan begitu. Itu Ibu jawab kemarin apa? Om, kalau orang tidak suka merasa jual rica, jangan jual langsa. Oh, kayak gila. Kilo tahu berarti Om. Betul Om, orang ini tidak pernah merasa rica. Pokoknya pasti pilih. Tidak ada orang mau kalau pilih sini tipe rica. Tidak ada. Pak Kasmin, saya tadi datang habis asar, sholat asar di sini karena saya tahu ceramahnya itu habis asar sampai jam 5. Kalau itu sompulah. Ternyata mulai dari jam 5 lewat sampai buka bersama. Dan terus terang saya tidak pernah jaga baca ceramah itu habis subuh, karena atau sebelum buka itu saya tidak pernah. Karena kenapa? Saya mungkin 5-6 tahun terakhir tidak baca ceramah begitu karena kalau habis ceramah sesekali sekali saya berleher masih lama bingung. Ada yang kasih tunjuk pas saya karena saya perokok, ada yang pakai tunjuk Pak kalau mau baca ceramah waktu lagi habis sahur jangan lagi barokok. Oke, tadi saya habis imsak so tidak barokok. So imsak pemola merokok. Kan TPC nasihat kalau habis sahur jangan barokok. Saya habis imsak so tidak barokok. Maka sekali lagi, ketika kita berinfak, infak itu bukan untuk diri kita, bukan hanya untuk orang yang menerima, tapi untuk diri kita, tapi dengan banyak hal. Infak itu dengan tersenyum, dengan berbicara dengan sopan santun, mengajari orang baca Quran, luar biasa Masya Allah. Kalau ada teman yang belum bisa Al-Fatihah kemudian kita ajar, kemudian surah Al-Fatihah itu dia baca sepanjang hayatnya selama dia sholat, berapa banyak pahala yang kita dapat. Saya kasih motivasi begini ke anak-anak saya santri, saya bilang, nah itu anak-anak TK belum hafal surah Al-Fatihah, kamu ajari mereka sepanjang itu. Anak-anak saya santri itu berebutan mengajari anak-anak TK itu. Karena kenapa? Kita tidak tahu dari pahala yang mana yang menggiring kita ke surga. Tadi saya ngobrol dengan teman-teman, nanti suatu saat kita ini, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, bisa saja. Nanti kalau bapak-bapak ini sudah masuk surga, saya tidak ada, tolong cari kamar. Tolong Tuhan malaikat, ada si Ustadz yang pernah baca ceramah 4 orang di warga binaan, panggil kamari dulu dia. Kenapa? Karena ketika orang diharamkan masuk neraka dan dia tidak mau masuk surga karena ada temannya di neraka, dia pun bisa membawa temannya masuk surga. Jadi ini yang jaga kumpul-kumpul di blog, hafal-hafal kesana itu muka. Kalau dia tidak ada di surga, dan baku pesan Pak, baku pesan.
tolong kalau ngana masuk surga kita tidak ada cari kamari ya. Jangan ngana sota asik di sana, ngana sota lupa kita. Ingatkan, saling mengingatkan. Karena suatu saat tadi saya ngobrol dengan teman-teman, akan ada masanya Allah akan memerintahkan malaikat, coba cari siapa di neraka itu yang ada sedikit imannya, keluarkan, masukkan dia. Ada kisah itu yang mengatakan ada 2 orang dikeluarkan dari neraka sama Allah. Masih keluar. Begitu mereka keluar, 2 orang ini di hadapan Allah, Allah bilang tidak jadi, masuk neraka ulang. 1 orang langsung berbalik lari-lari, tata tawa masuk neraka. Allah panggil sini. Dia pengen senang-senang mau masuk neraka. Ya Allah, saya ini waktu di dunia tidak pernah mendengar kau perintah nanti ini. Jadi biar kau mau suruh masuk neraka, saya masuk neraka karena nanti ini saya mau dengar kau perintah. Waktu di dunia kau mau perintah, saya tidak juga mendengar ya Allah. Terus Allah tanya kepada yang satu, nganak siapa? Dia bilang Allah. So kasih keluar dari neraka, saya tahu maha kasih dan sayangmu, tidak mungkin kau mau kasih pulang-pulang di sana. Jadi sudah mau 2 masuk surga. Selamat, yang satu selamat karena pala kololo, yang satu selamat karena bubutol. Kita tidak tahu dengan kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Cuman yang jelas Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti orang yang menanam 1 biji fi kulli anbatat sab'a sanabila, 1 biji tumbuh 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habban, tiap tangkai itu ada 100 buah. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan orang yang menanam 1 biji, dia akan dapat 700 buah. Sesederhana ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai akhir Ramadan, dan Allah menyampaikan usia kita sampai Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami berharap ridho dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala khilaf kami, ampunilah dosa dan kehilafan kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang telah wafat, jadikanlah kuburan mereka seperti taman di antara taman-taman surga. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang sakit, angkatlah sakitnya, berikanlah kesembuhan yang sempurna. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang dalam kesulitan, bukakanlah pintu kemudahan untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Tuan Guru kami, mengucapkan insyaallah apa yang bisa disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dulu teman-teman, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya para pemirsa live streaming yang pernah berada dalam channel kami ini. Untuk keluarga saya juga di rumah, istri dan anak-anak saya, selamat berbuka puasa ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.